Boleh tahu dulu waktu masih muda mimpinya apa sebenarnya? Pengen jadi pramugari. Pramugari. Karena kita pertama berburu dengan tanatologi waktu kematian. Ya. Dari bau itu kadang kita sudah tahu ini hari keberapa dia meninggal. Mimpi sama si anak itu yang 16 tahun menampakkan diri untuk di sini menangis itu. Ini saya nggak mau tunjukkan, kalau sekilas saya boleh tunjukkan gini saja. Nah, halo saya Seekers, kembali bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, berbicara tentang tanda-tanda yang akan kita mengerti, saya ingin cerita tentang sebuah kebenaran yang harus diungkap oleh orang-orang yang mencari kebenaran itu tadi. Dan terkadang jika kebenaran itu tadi disembunyikan atau ada seseorang berbuat jahat ingin menyembunyikan kebenaran itu, orang-orang ini memang orang yang ditugaskan untuk mengungkap kebenaran itu tadi. Dan itu sudah jadi satu kebiasaan dan satu hal yang lumrah untuk dilakukan oleh seorang polisi atau penyidik untuk menemukan hal tersebut. Tetapi apa jadinya jika ternyata cara mengungkap kebenaran ini atau fakta-fakta yang hadir dalam kondisi tidak kasat mata? Nah, penasaran? Kalau penasaran, sekarang sudah bersama Dr. Sumi Astri Purwanti, SPFU, spesialis forensik, dan kita sedang berada di ruang otopsi di kamar mayat di. Nah, dok, saya ini penasaran karena jujur dulu waktu kuliah ini penikmat CSI, Crime Scene Investigation. Iya, dan ya saya ternyata baru tahu kalau dokter ini ternyata adalah polwan, dokter forensik pertama ya, Indonesia. Dan katanya di Asia ini satu-satunya. Katanya. Baru satu. Oke, sebelum kita ngobrolin yang lain, ini di sini ada sesuatu yang kalau biasanya saya magician dan sebagainya itu cuman props, bohongan. Ya. Tapi ini dulu adalah sesuatu yang pernah hidup, pernah tumbuh, dan sisa dari manusia yang pernah hidup itu. Iya. Asli. Ya, nah sebelum kita ke situ dan hal-hal yang lain, ini saya di sini aja udah merinding. Tapi konon katanya dokter ini nggak pernah merasakan merinding, betul ya dok? Nanti kita akan bahas itu. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, wanita polwan terus akhirnya jadi ahli forensik, berarti kan ketemunya lebih banyak sama orang yang sudah meninggal. Betul. Ini waktu itu memang bermimpi untuk begini atau enggak? Tidak pernah bermimpi seperti ini. Sama sekali. Sama sekali. Boleh tahu dulu waktu masih muda mimpinya apa sebenarnya? Pengen jadi pramugari. Pramugari. Jauh sekali. Nah, sekarang setelah sekian lama ini, boleh diceritakan nggak? Singkat aja dulu awalnya gimana kok bisa akhirnya, tadi kan pernah cerita kalau dia dijerumuskan untuk kesini itu. Iya, jadi setelah lulus jadi dokter, bergabung dengan kepolisian, SPAPK waktu itu, dan penempatan pertama di Polda Jateng, terus kita dipanggil ke Mabes untuk penjurusan atau pemantapan lah tentang kepolisian seperti apa. Sebentar, itu berarti sudah dokter dulu ya? Udah dokter umum? Ya, dokter, masuk ke SPAPK, diterima di kepolisian, terus ditempatkan di Polda Jateng, terus dipanggil ke Jakarta untuk pemantapan lagi penjurusan, dan ketemu senior saya, Kombes Pol Dr. Slamet Purnomo, spesialis forensik, dan kita dokter umum yang waktu itu sudah jadi polisi berjanji untuk ngambil spesialis forensik. Ternyata setelah ditanya oleh Bapak Purnomo, hanya saya yang tunjuk jari, tunjuk tangan. Jadi ada beberapa orang di ruangan itu. Ya, akhirnya ya beliau nyatet dan harus saya ngambil forensik karena harus konsekuen dengan tunjuk tangan saya. Oke, pas sudah ngacung itu tunjuk tangan, terus turun, itu sempat deg-degan, nyesel atau apa? Nggak ada waktu itu? Iya, nyesel. Karena saya sendiri gitu kan. Waktu itu kalau boleh tahu usianya berapa?
Waktu itu 28. 28 ya? Iya. Oke, tapi udah kebayang waktu itu bahwa nanti akhirnya ya itu tadi ketemunya sama ya orang-orang yang sudah meninggal dan kebanyakan pasti nggak dalam keadaan utuh. Iya, sudah tahu. Sudah pernah ikut ke TKP pertama pembunuhan, itu sudah dijelaskan oleh dokter pertama waktu itu tentang kedokteran kepolisian itu apa saja. Dan memang semua berhubungan dengan TKP dan korban-korban pembunuhan. Nah, ini sama kayak pramugari pun tuh katanya memang harus dapat izin dari orang tua. Iya. Kalau seperti itu. Waktu itu terus ngambil itu orang tua ibu terutama waktu itu Suami, gimana? saya udah nikah. Oh, saya udah izin nikah. suami. Terus suami gimana waktu itu? Sebenarnya boleh, tapi itu sekali saya hamil terus tunda dulu. Langsung ke waktu itu kasus pertama. Itu apa? Kasus pertama di Poltabes Semarang. Jadi saya mengungkap kasus yang diduga bunuh diri dengan luka tusuk di lambung. Ternyata itu adalah suatu korban pembunuhan karena kita menemukan jejak langkah lewat jendela dan pintu terkunci. Jadi seolah-olah dia kayak bunuh diri, mengunci, ternyata pelakunya lewat jendela dan jadi ceritanya jejak. Begitu? Iya. Terus tangannya ditempel. Berarti pas ditemukan itu semua terkunci. Iya. Ya, tapi ternyata itu adalah satu kondisi yang dikondisikan oleh seseorang. Seolah-olah dia bunuh diri. Oh. Dan memang akhirnya terbukti. Iya. Dan orangnya juga terdakwa akhirnya. Iya. Dan terungkap karena dengan kita meriksa dengan teliti dan kita buktikan dengan waktu kematian. Jadi ternyata ada yang melihat waktu kematian antara jam segitu dia pergi dari rumah itu. Saya pernah baca ini di satu artikel waktu ibu tergabung di DVI ya, DVI Disaster Victim Identification. Oh, identification itu di waktu itu di yang pesawat yang di Ukraina di Ukraina. Pesawat itu waktu itu berarti sudah serpihan dibawa ke Belanda ya. Betul. Boleh ceritakan waktu itu katanya pernah ada di underestimate dulu, tapi ternyata setelah lihat cara kerjanya mereka malah kagum kok bisa secepat itu. Iya. Itu bagaimana? Karena kebiasaan kita dokter forensik patologi di Indonesia khususnya di kepolisian bekerja itu segera atas perintah karena kita pertama berburu dengan tanatologi waktu kematian. Yeah. Semakin cepat kita periksa, semakin kita cepat dapat petunjuk. Masih fresh ya? Fresh tanpa alat bantuan yang lain. Dan kita berburu tadi waktu kematian mencari waktu yang pasti untuk alibi. Dan setelah itu cara kematian, terus mekanisme kematian, terakhir sebab kematian. Jadi penyidik senang dan karena seperti itu biasa kerja kita. Begitu di Belanda kita dikasih line dan dikasih kasus yang susah, body part, dan kita jadi otomatis tahu oh ini body partnya apa, langsung susun anatomi seperti ini dan sering kali kita menentukan pasti ini bagian tubuh ini langsung selesai dan ahli DNA kita senior saya Pak Putut, Kombes Putut itu bisa tahu bagian dari body part mana yang bisa diambil dari DNA-nya dan itu jadi mereka exciting dan melihat kerja kita dan senang gitu dan kita karena udah biasa saking biasanya kasus di sini pengalaman kan dulu yang terbaik dan itu jadi kayak udah ngalir aja. Ya waktu itu ibu analogikan kalau mutilasi itu kasus mutilasi di sana Australia 20 tahun sekali, di Indonesia tiap bulan ibu menangani itu. Iya. Waktu itu kalau yang di sana yang di MH itu tadi berarti body parts ya ibu yang harus benar-benar diidentifikasi, disesuaikan, dicocokkan dengan DNA yang ada ya. Iya. Nah tapi kalau di Indonesia ini itu kan kalau boleh dibagi berarti kan satu memang disaster itu tadi, di kedua crime berarti. Crime itu untuk membuktikan meninggal tidak wajar, apakah dia korban pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan. Jadi dicari faktor kesengajaan yang ada di situ ya. Seperti mungkin kalau ditembak titik proyektilnya itu berapa sudutnya dan sebagainya seperti itu ya. Kalau itu saya nonton di CSI. Nah, Bu, kalau seandainya nih orang kalau kita misalkan ini kalau saya mengalami itu karena saya dulu pernah kuliah misalkan arsitektur gitu Bu. Saya diminta untuk merancang satu rumah, biasanya saya mempergunakan ya skill dan pengetahuan saya waktu kuliah dan waktu kerja. Kadang-kadang kan mentok. Iya. Nah kalau mentok itu kadang-kadang saya itu kalau sebagai seorang seniman biasanya kadang ya pergi jalan-jalan terus tiba-tiba tuh dapat inspirasi. Nah buat seorang ahli forensik ini konon katanya inspirasi itu datang itu dari sesuatu yang ya nggak kasat mata gitu loh. Apa ya istilahnya?
Walaupun mungkin ibu ini kalau sebagai dokter yang sudah dokter juga, itu kan sesuatu yang sifatnya teknis, ilmiah itu selalu ada, tapi kadang-kadang kan ini semua kalau bukti sudah susah dicari, DNA sudah tidak bisa diidentifikasi, dan orang ini menutupinya benar-benar nggak rapi sekali. Kadang-kadang ibu juga harus menggunakan apa ya, kalau orang bilang intuisi ya. Betul. Nah itu pernah pengalaman seperti itu? Pernah, dan seringkali terjadi. Pertama, tadi saya pernah bahas masalah tanatologi waktu kematian, itu penting sekali. Mohon maaf, tanatologi itu artinya apa? Waktu kematian. Oh, waktu kematian. Ya. Okay. Jadi karena saking seringnya saya dengan jenazah atau orang yang sudah meninggal, dari bau itu kadang kita sudah tahu ini hari keberapa dia meninggal. Bau jenazah. Bau sebelum diformalin dan sebagainya. Iya, iya. Dari bau jenazah tuh kadang kita udah meninggal 3 hari, baru meninggal seperti itu. Itu kan penting sekali untuk penyidik gitu kan. Dan itu enggak, kalau di buku kan juga nggak bisa. Tidak ada, iya. Tapi setelah itu kita buktikan dengan dibuka, diperiksa dalam hal ini kata lain dari otopsi, dari lambungnya, kapan dia terakhir makan, terserap, terus dari suhu di hati seperti itu, dan bentuk tanda-tanda kematian lainnya, baru yakin, oh Pak, iya dia meninggal jam 2 sampai jam 4 sore. Nah setelah itu, kalau memang sulit penyidik cari di TKP saksi seperti ini, barang bukti nggak ketemu dan semuanya bersih, apalagi identitas nggak ada, seperti kasus yang di mana Polsek